selamat datang di New Tarot Indonesia. Di sini kita akan lanjutkan upload untuk prediksi 2024 bagi masing-masing zodiak. Dan sekarang aku akan rekam untuk zodiak Sagittarius. Nah, Sagittarius di sini aku rekamannya di siang hari ya. Jadi mungkin bakal berisik di latar belakang video ini, suaranya dimaklumin aja asal kamu masih bisa dengar suara aku dengan jelas, oke? Dan juga ini ada general reading dan bersifat prediksi aja, prediktif gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa ada beberapa pesan yang mungkin kamu ngerasa nggak cocok dengan kamu atau mengarah ke suatu hal yang negatif, dibuang aja atau mungkin dijadikan sebagai bahan antisipasi aja untuk tahun depan, oke? So here we go, Sagittarius, kita ke prediksi kamu di 2024. Kita akan buka 12 kartu di sini untuk kartu tarotnya sendiri. Kemudian kita juga akan membuka oracle cards untuk pesan-pesan yang mungkin lebih spesifik buat kamu sebagai kartu saran ya buat kamu di 2024. So Sagittarius, ini mungkin bakal lama videonya, jadi mungkin kamu bisa dengerin sambil tiduran, sambil dengerin di kasur gitu ya, sambil ngopi, sambil minum atau apa gitu. Oke, here we go Sagittarius, prediksi 2024. Ini kita khusus bahas general reading ya. Jadi kalau misalnya nanti kita kebaca karirnya kamu atau bisa jadi soal asmaranya kamu, apapun nanti yang berkemungkinan terbaca energinya, kita coba explore lebih jauh. Oke, Sagittarius prediksi 2024. Di bulan Januari kamu ada Three of Swords. Oke. Aku perbaikin dulu itunya, angle-nya supaya kamu bisa lihat lebih baik. Ada Three of Swords, kemudian di bulan Februari ada The Tower. Oh my god. Oke. Kita lanjut dulu, di bulan Maret ada Judgment card. Ini aku giniin kali ya biar bisa masuk semuanya kartunya. Oke, bulan Maret, bulan April ada Four of Wands. Mei ada Page of Wands. Juni ada Knight of Wands. Kemudian di bulan Juli ada Ace of Cups. Oke, ada Ace of Cups di sini di bulan Juli. Oke. Ini sih caranya biar kamu bisa lihat semua kartunya. Bentar ya, aku perbaikin ya. Oke. Agustus ada Four of Cups. September ada Six of Cups. Oke. Oktober ada Nine of Wands. November ada The Empress card. Wow, nice. Desember ada Six of Pentacles. Oke. Di the bottom of the deck ada Queen of Swords. Oke, Sagittarius. Rata-rata energi kamu ini nggak gede-gede amat gitu ya. Major Arcana di sini muncul cuman ada 3 sih Major Arcana di sini. Ada The Tower, Judgment, kemudian ada The Empress card. Overall, secara garis besar sih 2024 ini buat kamu nih Sagittarius ya, mungkin akan lebih impactful atau akan lebih berpengaruh di kamu itu di pertengahan tahun 2024 ini. Oke, berpengaruhnya misalnya kayak kamu lebih ngerasain ada progres dalam kehidupan kamu itu di pertengahan tahun. Jadi kalau misalnya kamu di sini lagi pengen perubahan dalam hidup kamu atau mungkin kamu lagi expect sesuatu yang besar dalam hidup kamu, mungkin kamu akan mulai ngerasain energi besarnya di pertengahan tahun 2024, khususnya mulai di bulan Maret menuju
akhir Desember. Akhir tahun 2024. Ada beberapa warning di sini Sagittarius. Di bulan Januari ada Three of Swords, kemudian di bulan Februari ada The Tower. Jadi di awal tahun, menurutku Sagittarius akan menjadi bulan-bulan yang cukup berat ya awal-awal tahun ini. Jadi kalau misalnya kamu ada rencana atau mungkin ada target tertentu yang ingin kamu raih, yang sedang ingin kamu capai, mungkin Januari Februari harus kamu antisipasi ada beberapa hal yang mungkin tidak akan sesuai dengan ekspektasi kamu, atau mungkin kamu akan menemui kendala yang bagi beberapa orang atau sebagian besar mungkin akan membuat kamu ngerasa kamu pengen menyerah gitu ya, karena di sini ada The Tower card. So ini nih sesuatu yang di luar ekspektasinya kamu dan di luar antisipasinya kamu. Jadi kamu yang berencana, tapi Tuhan dan semesta mungkin kayak bilang ke kamu secara tidak langsung bahwasanya belum saatnya Sagittarius di awal tahun ini hal yang kamu harapkan bisa tercapai atau target kamu bisa tercapai. Jadi itu yang perlu kamu antisipasi di awal tahun. Nah, kita bahas dulu satu persatu. Di bulan Januari ada Three of Swords. Jadi seperti yang aku bilang tadi, mungkin ada beberapa hal di bulan Januari di sini yang bikin kamu kecewa, yang bikin kamu sedih, atau bagi sebagian mungkin ini soal proses melepaskan. Oke, melepaskan dalam artian mungkin individu, pekerjaan kayak atau bisnis yang mungkin kayak memberikan semacam pesan bahwasanya it's not working out for you anymore gitu loh. Ini udah nggak bisa hadir dalam kehidupan kamu lagi. Jadi kayak ini semacam proses seleksi alam gitu ya. Sebuah proses seleksi alam bahwa ada beberapa hal yang harus kamu benar-benar eliminasi di awal tahun, dan proses eliminasi ini akan sangat bagus nantinya ke depannya buat kamu Sagittarius. Nah, di bulan Februari ada The Tower card. Nah, The Tower card ini malah jauh lebih besar energinya ya, karena itu merupakan kartu major arcana. So, mungkin kamu akan menghadapi kendala yang tidak terduga atau hal-hal yang di luar ekspektasi kamu di bulan Februari. Rencana-rencana atau mungkin target-target tertentu mungkin belum akan tercapai atau akan menemui kendala di bulan Februari dan akan sangat heavy. Ini aku warning ya, akan sangat heavy. Jadi antisipasi dari sekarang. Mungkin bagi yang berpasangan atau istilahnya romantic relationship mungkin akan ada perpisahan atau mungkin ada semacam proses melepaskan. Bagi yang suami istri mungkin ada proses perceraian atau pengesahan proses perceraian. Tapi again, ini mungkin tidak akan berlaku bagi semua pihak. Bagi masing-masing pihak, The Tower ini akan berbeda aplikasi energinya. Bisa jadi di asmara, bisa jadi di karir, bisa jadi di bisnis. Nah, seperti yang aku bilang juga, bahwasanya kamu itu akan mulai ngerasain perubahan positif atau perubahan besarnya atau dampak besarnya itu di pertengahan tahun 2024 itu. Ada judgment card di bulan Maret di sini, dimana ada sebuah second chance, ada semacam kesempatan kedua mungkin, atau proses pengambilan keputusan yang besar di sini, atau pengambilan keputusan yang positif buat kamu di 2024 khususnya di bulan Maret. Atau bisa jadi kayak kamu tuh rebuilding yourself, rebranding your image. Mungkin kamu berusaha untuk membangun image kamu kembali, membangun hidup kamu kembali, atau mungkin kamu simply memulai hidup baru lah ya, mulai aplikasinya atau manifestasinya di bulan Maret bagi Sagittarius. Oke, mungkin ini sebuah keputusan untuk let's say memulai hidup baru di kota baru misalnya, walaupun aku tidak melihat ada spesifik kartu soal soal traveling, soal perjalanan jauh ya gitu ya. Bisa jadi kamu memulai pekerjaan baru di tempat baru ya di bulan Maret itu, atau ada kabar baik terkait pekerjaan baru atau sebuah kesempatan baru di bulan Maret itu di 2024. Jadi memang kayaknya 2024 ini kayak kamu tuh membangun citra kamu kembali atau membangun diri kamu kembali. Itu pesan utamanya untuk kamu di 2024 Sagittarius. Dan apakah proses kamu memulai membangun diri kamu sendiri di tahun 2024 ini akan lancar? Aku ngeliat sih akan lancar ya, karena di sini beralih menuju akhir tahun semuanya akan terasa membaik walaupun mungkin kamu masih akan menemui kendala. Ada Nine of Wands di sini di bulan Oktober. Kita lanjut di sini. Di bulan April ada kartu Four of Wands. Jadi akhirnya di tempat baru ini atau proses membangun diri kamu sendiri ini, membangun diri kamu kembali, atau mungkin kamu berada di tempat baru ini jauh akan lebih stabil, jauh akan bikin kamu ngerasa lebih happy. Ada Four of Wands di sini. Mungkin kalau misalnya kita berbicara mengenai relationship, mungkin kamu akan ketemu dengan sosok yang jauh lebih bikin kamu lebih happy, bisa
berbagi kamu dengan orang ini gitu ya. Bisa menghadirkan stabilitas yang kamu harapkan, karena di sini ada union di sini ya. Kartu Four of Wands ini berbicara mengenai union ya. Kalau misalnya ini soal pekerjaan, mungkin di bulan April itu kamu akan mulai ngerasain stabil di tempat baru ini. Akan berasa dampaknya secara emosional, bisa jadi juga ketemu dengan rekan kerja yang jauh lebih sehat gitu ya. Ketemu dengan bos yang lebih mengakomodir kebutuhan kamu, atau mampu di sini memahami apa yang kamu mau, atau at least bisa bikin kamu nyaman lah ya. Karena nggak semua nggak semua orang bisa beruntung ketemu dengan bos yang bisa mengakomodir kebutuhan kamu. Biasanya karyawan ya yang mengakomodir kebutuhan bos. Oke. Itu di bulan April. Di bulan Mei ada Page of Wands. Di bulan Mei itu ada kabar baik. Ya, ada kabar baik, bisa jadi di sini ada peningkatan di karir, ada peningkatan di bisnis, atau bisa jadi di asmara ya. Bagi yang lagi mengharapkan momongan, mungkin bisa terwujud di bulan Mei itu ya. Bagi Sagittarius, mungkin ada kelahiran anak, ada proses kehamilan, bisa jadi juga bagi yang baru menikah mungkin bisa segera hamil. Oke. Page of Wands ini juga berbicara mengenai komunikasi atau good news. Jadi ada kabar baik nih yang kamu dengar di bulan Mei ini. Ini adalah sebuah momen di mana kamu akan mulai menyadari bahwasanya di tempat baru ini atau di kehidupan baru kamu ini akan jauh lebih bikin kamu happy. Kamu akan dihadirkan oleh Tuhan dan semesta hal-hal yang jauh lebih baik bagi kamu di sini, Sagittarius. Kemudian di bulan Juni di sini ada kartu Knight of Wands. Nah, Knight of Wands ini juga berbicara mengenai traveling. Mungkin kamu di sini memang traveling ya, pergi liburan kayak. Jadi kalau misalnya ada di bucket list kamu di 2024 ada pergi liburan atau pergi kemana gitu ya, aku ngerasa akan terwujud di 2024, khususnya di bulan Juni ya. Atau mungkin kamu bagi yang single, benar-benar nggak ada siapapun, mungkin kamu benar-benar akan ketemu dengan seseorang yang bikin kamu happy ya. Aku nggak ngelihat di sini ada potensi pernikahan sih antara kamu dengan seseorang, tapi kamu mungkin bakal ketemu dengan sosok yang sangat potensial banget di 2024 nih bagi yang single, khususnya bagi kamu di sini yang baru aja dalam proses melepaskan atau mungkin baru putus dari seseorang, dan itu tuh menyakitkan banget, khususnya di akhir tahun menuju awal tahun 2024 ini. Kamu bakal ketemu dengan seseorang yang jauh bikin kamu lebih happy di sini, Sagittarius. Di bulan Juli di sini ada Ace of Cups. Wow, new beginnings again. There's a lot of new beginnings here for you. Ada banyak di sini babak baru bagi kamu, kesempatan-kesempatan baru. Jadi di bulan Juli itu kamu mungkin akan dapat kesempatan baru lagi. Mungkin kamu dapat tawaran yang bagus atau soal ekspansi bisnis misalnya, atau bisa jadi ini tawaran kerjaan baru yang mungkin bikin kamu happy juga gitu ya. Wow. Jadi di bulan Juli itu ada babak baru lagi atau ada kabar bagus lagi yang akan kamu dengar nih, Sagittarius. Kemudian di Juli, Agustus ada Four of Cups. Nah, Agustus di sini mungkin akan sedikit boring ya. Mulai sedikit, karena ketika kita udah melalui fase yang menyenangkannya, kamu akan mulai memasuki fase boringnya gitu loh. Jadi itu yang akan kamu alami menuju akhir tahun 2024, akan berasa kayak lebih stabil gitu ya. Akan berasa kayak kamu melakukan day to day, daily basis gitu ya, hal-hal yang kamu lakukan sehari-hari, atau berasa kayak kadang sesuatu yang stabil itu bikin kita ngerasa boring juga kadang, atau bosan, dan itu akan mulai kamu hadapi. Nah, di bulan Agustus memang ada Four of Cups, jadi antisipasi kalau misalnya kamu di sini ngerasa bosan, ngerasa kayak stuck gitu ya, jangan sampai berpikiran seperti itu, karena pada dasarnya kamu baik-baik saja. Oke. Kamu pada dasarnya baik-baik saja. Apalagi kita akan klarifikasi nanti Four of Cups itu kemana arahnya. Kemudian di bulan September ada Six of Cups. September itu akan menjadi bulan yang cukup penting bagi proses sosialisasi kamu. Mungkin kamu di sini bertemu dengan teman-teman lama, atau mungkin di sini terhubung lagi dengan orang-orang yang dulu sempat putus kontak dengan kamu, khususnya di pertemanan ya. Bisa jadi rekan kerja, kayak rekan bisnis, dan mungkin ada proses rekonsiliasi dengan mereka-mereka semua. Apakah proses rekonsiliasi ini akan bagus dampaknya bagi kamu nih, Sagittarius? Aku rasa begitu ya. Cuman memang karena di bulan Oktober di sini ada kartu Nine of Wands,
mungkin kamu akan sedikit ngerasa gimana ya, kayak harus pandai-pandai di sini dalam memfilter diri kamu juga ketika orang-orang lama ini datang kembali ke kamu. Ya. Karena aku ngeliat di sini karena kamu baru saja memulai sebuah babak baru dalam kehidupan kamu. Jadi ketika orang-orang ini datang lagi ke kamu mungkin belum punya cukup energi sebenarnya untuk menerima mereka kembali atau sekedar mempercayai mereka kembali. Kalau misalnya kamu mungkin pernah bermasalah dengan orang-orang ini, jadi di bulan Oktober itu mungkin akan ada semacam situasi di mana orang-orang yang hadir kembali dalam kehidupan kamu ini mungkin gak semuanya akan perlu di sini untuk kamu baikin gitu loh, atau untuk dijalin lagi hubungan sama mereka. Akan ada beberapa orang di sini yang akan menguji boundariesnya kamu atau batasan-batasannya kamu nih Sagittarius. Kita akan klarifikasi Nine of Wands-nya. Kemudian di bulan November ada di Empress card. Nah, di bulan November segala sesuatunya akan turns out very positive for you. Ada produktivitas ya, ada ekspansi bisnis mungkin ya. Aku ngerasa Nine of Wands ini kayak kamu lebih ke diuji deh, kayak diuji gitu loh, oleh orang-orang yang datang dari masa lalu ini, atau orang-orang di sekeliling kamu, oleh lingkungan kamu lah intinya Sagittarius. Oke. Bulan November itu bagus banget, produktivitas, ekspansi bisnis, atau bisa jadi ini soal kenaikan pangkat di kantor, atau mungkin ada abundance di finansialnya kamu, fertility juga. Jadi aku ngerasa Sagittarius yang berpasangan mungkin lagi yang mengharapkan momongan bisa mewujudkannya di tahun 2024. Dan di bulan Desember ada Six of Pentacles, ada perbaikan di situasi keuangan kamu. Oke. Kita akan klarifikasi, kita nggak perlu klarifikasi Three of Swords ya, kita akan klarifikasi di kartu Four of Cups saja. Oke. Jadi di bulan Agustus itu aku lihat nih Sagittarius, kamu mulai bosan dengan sebuah proses ya. Kamu mungkin di sini dihadapi pada sebuah progres yang cepat ya di pertengahan tahun, tapi di ujung tahun menuju akhir tahun gitu ya, semuanya akan melambat. Melambat bukan berarti kamu harus menyerah atau kamu di sini harus berpikiran oh it's not going to work or I feel stuck. Jangan sampai ngerasa stuck, karena sebenarnya kamu berprogres. Ada kartu Knight of Pentacles di sini. Apapun itu yang sedang kamu tunggu atau yang sedang kamu perjuangkan, apakah ini soal relationship, apakah ini soal bisnis, apakah ini soal pekerjaan, satu hal di sini yang perlu aku tekankan di bulan Agustus itu ya, kamu sudah berada di tempat yang tepat, kamu sudah berada di jalur yang benar. Jadi sarannya di sini bersabarlah Sagittarius, karena kamu lagi diuji. Oke, kamu lagi diuji. Ada proses di sini yang harus kamu lalui. Oke, kamu punya determinasi yang besar di sini. Ada the Chariot card, kemudian ada kartu King of Cups. This is something that you really want. Either this is relationship or career or business, apapun itu ya, kamu berada di jalur yang tepat. Oke, jangan sampai ngerasa stuck Sagittarius. Kemudian kita akan klarifikasi Six of Cups di sini. Jadi memang benar ya, di bulan Oktober itu, bukan, di bulan September itu aku ngeliat di sini kamu akan terhubung kembali dengan orang-orang dari masa lalu, atau mungkin kamu akan ketemu dengan satu individu spesifik dari masa lalu yang berniat untuk kerja sama dengan kamu di bisnis kayak, atau berniat terhubung lagi dengan kamu di karir gitu ya, let's say. Tapi mungkin ada hesitancy, ada Four of Pentacles, mungkin kamu sempat menolak kehadiran orang ini atau kurang yakin dengan kehadiran kembali orang-orang dari masa lalu ini. Oke, tapi tau nggak saranku di sini, karena ada kartu Queen of Wands dan the Fool card, aku ngerasa nggak ada salahnya untuk dicoba untuk terhubung kembali dengan orang-orang lama ini. Cuman seperti yang aku bilang, nggak semuanya harus kamu welcome, nggak semuanya harus kamu terima Sagittarius. Kamu tetap harus menjaga boundariesnya kamu. Ada Four of Pentacles di sini. Oke.
Jangan ragu untuk bilang tidak pada hal-hal yang bikin kamu nggak nyaman. Jangan ragu untuk bilang tidak pada orang-orang yang mungkin berlawanan atau berseberangan pendapat dengan kamu. Kita lanjut ke Nine of Wands ya, untuk bulan Oktober bagi Sagittarius. Oke, ada the King of Pentacles, ada the Magician, kemudian ada the Devil card, mengklarifikasi kartu Nine of Wands. Maknanya apa, Mbak? Jadi memang kamu lagi diuji di bulan Oktober itu, Sagittarius. Jadi kalau misalnya ada beberapa orang yang berpotensi untuk mengganggu stabilitasnya kamu, berpotensi untuk mengacaukan rencananya kamu, berpotensi untuk bikin kamu jatuh gitu ya dari stabilitasnya kamu, nggak ada salahnya untuk bilang tidak ya. Hati-hati juga dengan semacam adiksi atau ketergantungan di bulan Oktober itu. Apakah ini soal ketergantungan shopping atau belanja dengan jumlah yang banyak karena kamu ngerasa keuangan kamu stabil, jadi kamu di sini tergoda untuk belanja ini dan itu atau menaikkan standar hidup. Saranku sih hati-hati di tahun 2024 itu. Saranku kamu itu hidupnya itu atau the way of livingnya kamu itu bagusnya sih menurutku ya sedang-sedang aja dulu, nggak perlu dipaksakan untuk menaikkan standar hidup, nggak perlu di sini maksain lifestyle yang berlebihan dulu, karena pada dasarnya kamu masih dalam tahap membangun, masih dalam tahap progres di 2024 itu Sagittarius, khususnya di finansial. Oke, jadi walaupun kamu di sini ketemu dengan pekerjaan yang bikin kamu happy, bikin kamu stabil, bukan berarti kamu bisa langsung melakukan sesuatu yang mungkin sifatnya mubazir atau foya-foya, let's say. Jadi again, bulan Oktober bakal kerasa banget. Khususnya di sini ini bagi sebagian kecil ya, bagi yang suka judi online, bagi yang suka belanja-belanja nggak karuanan, itu tuh bakal kerasa banget efek atau dampaknya bagi situasi finansial kamu dan kehidupan kamu itu di bulan Oktober, Sagittarius. Dan itu tuh bakal sedikit bikin kamu ngerasa hampir menyerah gitu ya, karena ada kartu Nine of Wands. Jadi semacam diuji gitu ya di bulan Oktober itu kamunya, khususnya untuk situasi finansial. Nah, di bulan November ada di Empress. Nah, mungkin karena kamu dengar saran aku dengan baik dan kamu mungkin di sini juga pandai gitu ya dalam mengendalikan situasinya, semuanya akan kembali membaik di bulan November. Ada abundance, ada perbaikan situasi yang positif di bulan November ya, akan stabil kembali di bulan November ya. Kamu akhirnya di sini lolos dari ujian ini, dari kendala-kendala ini gitu ya, dan kamu akan back on track lagi di bulan November itu, Sagittarius. Kalau misalnya di sini kamu mengkhawatirkan akan adanya suatu situasi di mana ada masalah finansial yang begitu besar di 2024, sebenarnya nggak begitu besar atau pelik, cuman bisa saja mengancam stabilitas kamu nih di penghujung tahun 2024. Nah, di bulan Desember ada Six of Pentacles. Di bulan Desember di sini ada Six of Pentacles dan situasi keuangan kamu membaik kembali, akan stabil. Jadi jangan lupa berbagi dengan keluarga. Keluarga harus diutamakan ya, dengan kehadiran kartu Six of Pentacles ini. Orang-orang yang inti lah, yang terdekat banget dengan kamu, Sagittarius. Oke. Apalagi yang perlu aku klarifikasi di sini? Nggak ada sih. Aku akan ambil oracle cards buat Sagittarius. Kita buka 3 kartu ya. Sagittarius 2024. Ada adventure, emotions, kemudian ada mystery. Ada kartu adventure, I will ride the tide. Kemudian ada emotions, I release strong emotions. Kemudian ada kartu mystery, I rest in the unknown. So ada adventure.
Dan memang sih aku ngerasanya walaupun tidak roller coaster gitu ya 2024 bagi kamu, aku lebih ngerasa kayak kamu masih akan menghadapi beberapa perjuangan atau kendala-kendala yang mungkin masih akan cukup berat nih bagi kamu Sagittarius dalam proses membangun kembali diri kamu ini atau proses rebranding diri kamu ini di 2024. Jadi kamu masih akan melalui kendala-kendala itu makanya ada kartu adventure, jadi itu mengkonfirmasi ya. Nah yang kedua ada kartu emotions. I really strong emotions. Aku ngerasa ini kartu emotions ini lebih relate ke soal orang-orang yang datang dari masa lalu tadi. Jadi hati-hati dengan emosinya kamu harus bisa berpikir jernih, jangan cuma karena kesempatan atau peluang sesaat doang kamu jadi melupakan sisi logis dari situasi tersebut gitu ya. Jadi kamu harus release strong emotions, kamu akan banyak merasakan emosi-emosi yang kuat gitu ya, ngerasa terlalu happy, ngerasa terlalu sedih, ngerasa terlalu marah dengan seseorang. Kamu harus bisa mengendalikan emosi kamu di sepanjang tahun 2024 ini. Kamu mungkin juga harus belajar meditasi, mungkin kamu pengen belajar ke guru spiritualnya kamu, atau mungkin pengen jadi lebih spiritual ya sebagai seorang individu. Itu membantu kamu untuk release strong emotions yang kamu miliki sepanjang 2024. Kemudian yang terakhir di sini ada kartu mystery. I rest in the unknown. So ada kartu mystery. Jadi dalam proses membangun diri kamu ini di 2024, aku ngerasa kamu masih akan menghadapi misteri-misteri atau situasi-situasi yang memang di luar kendalinya kamu, di luar eyesight-nya kamu gitu loh, di luar dari pandangannya kamu. Jadi kamu nggak bisa terlalu terlalu fokus ke the best outcome gitu loh. Jangan berharap the best outcome, jangan berekspektasi tinggi, jalani aja, berprogres aja. Ingat kamu juga berprogres, karena itu juga saranku di sepanjang readingan kamu di 2024 ini. Ingat kamu berprogres. Jadi ketika kamu berpikir kamu berprogres, kamu di sini akan lebih legowo gitu loh dalam menjalani berbagai kendala dan tantangan yang akan kamu hadapi ya. Kemudian kamu sebenarnya stabil-stabil aja, jangan dengerin orang-orang yang lu stuck nih Sagittarius, lu nggak kemana-mana dan dada. Itu hanya akan bikin kamu semakin strong emotions tadi yang aku bilang tadi, merasa semakin terasa sedih, terasa begitu marah gitu ya. Jangan dengerin hal-hal negatif seperti itu. Oke, fokus ke diri kamu sendiri, fokus ke membangun diri kamu lagi, fokus ke membangun hidup kamu kembali di 2024 Sagittarius ya. So Sagittarius, ini adalah readingan kamu di 2024. Aku harap ini bisa membantu. Terima kasih guys sudah nonton, dan nanti aku akan segera rekam juga untuk love reading di 2024 untuk masing-masing zodiak. Jadi tunggu aja di Nih Tarot Indonesia, oke? Bye.